Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, meskipun sudah masuk ke bulan keberapa pandemi ini, hampir satu semester ya, tujuh bulan. Mudah-mudahan nanti di semester depan kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan nanti kita tapi masih menunggu vaksin ya, masih menunggu vaksinnya. Nanti kalau vaksinnya sudah diberikan ya insya Allah kita bisa kebal terhadap virus ini. Ya, sambil menunggu vaksinnya belum diberikan, tetap kita harus menjaga kesehatan, menjaga protokol COVID dan lain sebagainya. Ya, sebelum mulai kita buka dulu pelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang topologi jaringan, macam-macam metode, bentuk dari bagaimana komputer itu berjaringan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke sesi desainnya, bagaimana membuat desain ya. Jadi kalau kita mau membuat, contohnya kita mau membuat jaringan komputer di rumah kita. Ya, kalau sekarang belum ada komputer ya. Kalau sekarang belum ada, tapi suatu saat kan kita berkeinginan ada. Contohnya di rumah kita nanti kalian sudah punya rumah sendiri, kalian sudah punya keluarga, ada anak, ada istri dan lain sebagainya. Kalian berpikiran, nanti di rumah saya ada 2 laptop misalkan, 2 laptop, terus ada 1 TV Android. TV Android-nya bisa connect ke internet kan. Terus juga ada 4 atau 4 handphone yang semuanya mau dibuat koneksi, bisa saling berhubungan dan bisa connect internet. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita hari ini secara desainnya ya, kalau secara aplikasinya kita tidak bisa sampaikan secara daring seperti ini, kita desainnya. Dari desainnya nanti mudah-mudahan suatu saat ketika kalian mempunyai dana, sudah bekerja dan lain sebagainya, bisa nanti dipraktekkan. Yang penting sekarang sudah punya gambaran bagaimana cara membuat desain. Nah, yang kita pelajari 2 hari ini, yaitu membuat desain jaringan yang pertama, yang kedua melakukan komunikasi antar komputer dalam jaringan. Kita praktek, tapi ini kalian saya kira sudah bisa semuanya. Bagaimana cara melakukan komunikasi antar komputer dalam jaringan, antar perangkat dalam jaringan. Contohnya apa, Ayo? Kalau misalkan melakukan komunikasi antar komputer dalam jaringan, contohnya apa? Telepon. Kalian bisa semuanya nih. Nelpon. Nelpon. Nelpon kan dalam jaringan. Sekarang nelpon sudah pakai jaringan ya, kayak voice of internet itu pakai kuota. Nah, ya, yang paling mudah adalah apa? Komunikasi dengan ini. PC, Sir. Ya, yang paling mudah lagi. Chattingan. Paling mudah ya kirim WhatsApp lah ya. Kan kalian berkirim WhatsApp itu sebenarnya kalian melakukan komunikasi di dalam jaringan. Dalam jaringannya apa? Jaringannya sudah internet, kalian kirim ke Abi atau kirim ke wali kelas, wali asrama, sama kawan kalian di grup dan lain sebagainya, itu sudah melakukan komunikasi. Nah, untuk kedua, saya kira kalian sudah bisa semuanya, tapi nanti kita akan sedikit kasih gambar bagaimana berkomunikasi WhatsApp, tapi dengan menggunakan komputer. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, nanti kita akan bahas. Ya, kita yang pertama dulu, kita masuk ke cara membuat desain jaringan komputer. Kalian kalau saat ini coba, nanti kalian nggak bingung dengan tugasnya. Nah, kalian ini aja, ada pulpen, terus ada kertas, kalian coret-coret di situ, biar nanti ketika kalian mau membuat desainnya, kalian nggak ingat ya. Ini
Ini yang simple. Kemarin yang pertemuan yang kemarin saya kasih contoh yang tidak simple, contoh yang sangat rumit sekali. Ini yang sangat simple sekali. Nah, lebih simple, agak di sini apa perangkatnya yang ada apa saja? Yang pertama ada 3 handphone, ada telepon, ada komputer, ada printer, ada fax. Nah, ini contohnya di dalam di rumahnya Mutiara, di dalam rumahnya Mutiara ini ada perangkat komputer yang disebutkan tadi. Nah, ini jaring wireless dan kabel, topologi jaringannya adalah jaringan satu, telepon satu, printer satu, TV satu, fax satu. Oh, ini HP-nya banyak nggak disebutkan sama dia. Ya, bagaimana agar perangkat-perangkat yang ada di Mutiara ini bisa terkonek antara satu dengan yang lain? Dia buat di sini satu alat tambahan, ada 2 ya, di sini ada 2, ada 3 alat tambahan. Yang pertama adalah pakai switch, dia pakai switch di sini, ada switch, di sini pakai modem. Modemnya dihubungkan ke switch, ya, modemnya dihubungkan ke switch. Terus dari switch itu dihubungkan ke perangkat-perangkat yang ada, baik itu pakai kabel dan juga pakai wireless. Oh, oke. Nah, sekarang apa fungsi, ingat nggak apa fungsi dari modem? Ini ada modem. Fungsinya biar kenapa dia pakai modem? Ada yang bisa jawab? Kenapa si Mutiara kok pakai modem ini? Biar bisa mengakses internet, Sir. Iya, betul. Ya. Kita analisa bahwa Mutiara dia pakai modem biar modemnya ini dia sambungkan ke ISP namanya. ISP itu Internet Service Provider, yaitu suatu perusahaan yang memberikan jasa layanan koneksi internet. Yo, kalian yang tahu apa ISP yang ada di Indonesia, yang kalian sering dengar, yang perusahaan kita harus bayar ke dia nih, kita harus bayar ke dia biar kita bisa langganan internet. Nah, contohnya apa? IndiHome. Iya, IndiHome, betul. Belinya Telkom itu IndiHome. Ayo, terus kalian pakai apa? Selain IndiHome apa? Bolt. Bolt, ya. Yo, yang sering kalian ini loh, yang sering kalian pakai apa yo? Telkomsel. Masa kalian nggak pakai Telkomsel? Atau SL Komindo, ya kan? Excel Axiata itu. Nah, dia juga sama Telkomsel itu, selain dia bergerak di bidang komunikasi voice, pakai yang telepon biasa ya, yang apa namanya, yang pulsa biasa, dia juga sebuah ISP yang memberikan layanan internet. Kita aktifkan, kita beli kuotanya dari Telkomsel lah, bisa koneksi internet. Nah, ini dia namanya adalah ISP. Nah, kalau Telkomsel terus itu kan berbasis kuota ya, berbasis kuota. Kita beli, kalau ini yang punya duit agak banyak kan ada yang Telkomsel yang paket Combo Sakti itu 80.000 dapat 17 giga kalau nggak salah. Nah, maka harganya ya itu kita langganan bukan bulanan, tapi kita langganannya adalah beli kuotanya itu baru kita manfaatkan untuk koneksi ke internet sebanyak 17 giga tadi itu. Nah, kalau ke IndiHome tadi basisnya adalah basis bulanan. Jadi 1 bulan kita bayar atau 350 atau berapa itu. Nah, kita bisa connect internet 1 bulan penuh unlimited. Nah, gitu. Ya, yuk kita praktek sekarang. Ini contohnya. Nah, contohnya di rumah kalian nanti ada 2 buah ada 2 buah PC atau laptop lah sama saja. PC lah ini biar nanti kita bisa pakai kabel. Ini ada TV Android TV. Terus ini ada 3 buah handphone. Nah, milik kalian, istri atau suami kalian, terus punya anak kalian punya anak 1. Nah,
Bagaimana cara biar 1, 2, 3, 4, 5 perangkat ini biar komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan bisa akses internet. Ayo, apa yang harus kita buat? Ada yang bisa ini? Ini saya gambar nanti. Kasih warna hitam. Yuk, saya buat apa ini? Saya gambar modem ya. Oke ya. Kenapa modem? Nah, terangkan kenapa modem. Jaringan. Kenapa kita butuh alat yang namanya modem di rumah kalian itu nanti? Biar ada jaringan, Sir. Iya, biar modem ini kan singkatan dari modulator demodulator ya, modulator demodulator yang mana dia bisa merubah sinyal analog. Jadi yang dia menerima sinyal analog baru terus men-share sinyal digital ke sini. Yang dia terima sinyal digital, dia kirim sinyal analog. Nah, gitu. Sinyal analog itu sinyal kayak misalkan kalau modemnya kita pakai IndiHome kan dia pakai kabel telepon kan. Kabel telepon itu adalah yang dihantarkan adalah voice, suara ya, analog dia. Tapi ketika yang diterima oleh PC-PC atau ini kan semuanya adalah digital, maka dia merubah sinyal analog menjadi digital, sama juga dia juga merubah sinyal digital menjadi analog karena dia menghantarkan ke sana. Ya, namanya modem, betul. Nah, modemnya ini dibuka ke apa tadi? Rak di bidang jasa internet tadi apa namanya? Lupa saya. Apa tadi namanya? Lebih. Bukan VPN. Itu bukan VPN. VPN itu untuk protokol, untuk virtual ini. Kalau misalkan di blog situsnya baru pakai VPN misalnya. Kalau main ini terus biar berasal dari server lain, nah itu pakai VPN. Bukan. Apa tadi perusahaannya namanya? Kayak IndiHome. Telkomsel. Apa? Telkomsel. Apa namanya? Yuk, lupa kan. Namanya adalah singkatannya 3 huruf. ISP. Iya, ini harus connect ke ISP. Modemnya ini. Apa sih singkatan? ISP. Internet service. Nggak tahu P-nya, Sir. Provider namanya. Provider itu yang melayani. Pelayan atau internet service provider atau perusahaan yang melayani jasa koneksi internet. Nah, gitu bahasa Indonesianya. Nah, ini modemnya harus terhubung ke sini ya. Jadi kalau kalian misalkan masang IndiHome, maka modemnya ini harus connect ke kabel telepon. Nah, kabel teleponnya sampai mana? Sampai kantornya Telkom. Nah, oke, kita dapat ya koneksi internetnya dari ISP masuk ke modem di rumah kita. Habis dari modem kemana ini? Apa yang kita butuhkan untuk membagi ke sini semuanya? Lupa. Ayo, apa tadi? Ayo. Oke. Iya, betul. Kita butuhkan satu perangkat namanya switch atau hub. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Kita butuh namanya switch atau hub yang kita butuh berapa port ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita beli switch atau hub yang lubangnya portnya itu lebih dari 5. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita nanti butuh 5 atau 6 lah lebih amannya. Betul. Nah, switch inilah yang menghubungkan ke komputer. Ini pakai kabel UTP kemarin, UTP kemarin itu. Sambungkan ini. TV juga. TV Android itu ada ininya, ada colokannya ya untuk ini, untuk kabel UTP. Nah, waduh, masalah lagi. Masalahnya HP-nya kan nggak bisa ada kabelnya. Butuh alat lagi nih. Apa ya?
Router, Iya. Bi. Hah? Router aja. Nggak, iya. Router. Iya, Betul. betul. Iya, ini kan nggak bisa. Ini udah bisa connect nih. Ini PC 2, satu TV Android sudah bisa. Ini kalian sudah bisa ngelihat YouTube nih di TV Android ini sudah bisa ini. Ini sudah bisa ini, sudah bisa komunikasi. Nah, masalahnya adalah tidak ada tidak ada port kabel ke ini yang RJ45 ya, portnya agak besar, ini nggak ada. Maka kita biar 3 handphone ini membutuhkan koneksi internet, maka kita butuh satu alat lagi yang namanya adalah WiFi router. Ini yang biasanya kalian lihat di ini loh, kan ada antennya 2 itu. Nah, ini pakai anten, ini antennya ya. Nah, ini pakai anten, pakai sinyal, ini sinyalnya nih. Sinyal WiFi. Nah, sinyal WiFi-nya ditelas. Ini namanya apa tadi? Ini saya tulis dulu ya, biar kalian nggak lupa nanti. Namanya adalah hub atau switch. Hub atau switch. Saya tulis hub aja. Switch panjang. Ini namanya adalah WiFi router. Nah, saya tulis router aja. Router. Tapi routernya yang ada WiFi-nya ya. Ada router yang dia tidak. Nah, nyambungnya kemana nih? Ya, nyambungnya ke sini. Sub. Nah, baru inilah melepas sinyal WiFi yang mana udah tinggal kasih tahu passwordnya saja. Kan ini harus di set passwordnya ya. Kalau kalian ke kafe ke ini biasanya ke WiFi biasanya ada kan yang kalau di kampung-kampung di Kampung Nabi itu ada yang dia buka jasa WiFi. Kita bayar 1.000 itu satu hari kita bisa connect internet. Ada nggak di kampung kalian? Ada, Sir. Nah, ada kan? Kita bayar 1.000, nggak tahu berapa? 1.000 atau 2.000? Goceng, Sir. Goceng. Satu hari? 24 jam, Sir, ya. Oh, murah di kampung kami 2.000. 2.000 udah satu hari itu. Nah, itu sama itu. Kita dapat password nih. Kita mendapat password. Kalau nggak di password ya, nanti semua orang bisa akses jadi lambat lah di rumah kalian. Maka ini harus di password biar nanti adalah yang tahu passwordnya saja. Lepas passwordnya udah 3 handphone ini sudah bisa connect internet, TV, 2 PC sudah bisa connect. Jadi alur jaringannya, internetnya itu dari ISP terlebih dahulu, baru masuk ke modem. Modem inilah yang merubah sinyal analog menjadi digital. Nah, sudah jadi digital, dikirimkan dia ke hub. Hub fungsinya adalah membagi-bagi. Ya, membagi yang pertama adalah karena dia pakai kabel biar stabil, bagi dia ke PC kan ke TV. Nah, untuk ke handphone atau mungkin ada laptop yang mobile ya, yang mobile ada punya tambah lagi mungkin kawan kalian nanti datang bawa laptop, tinggal saja nggak usah konekkan ke kabel, tinggal kasih passwordnya, maka kalian ini teman kalian sudah bisa connect ke internet dengan menggunakan WiFi router ini. Nah, sudah jadilah ini adalah desain jaringan komputer yang ada di rumah kalian. Nah, ada yang pertanyaan ini, karena tugasnya ini ya nanti. Tugasnya membuat ini, tapi dengan desain di rumah kalian masing-masing. Nggak ada tanya? Cukup ya? Nah, kalau cukup, nah yang udah jadi desainnya gini nanti. Jadi bukan ini ya. Bukan ini. Kalau ini kan desain kasarnya. Ini desain jadinya itu kalian gambar rumah, desain rumah. Kalian gambar desain rumah. Tadi kan kalau ini kan kita nggak tahu letaknya di mana, TV letaknya di mana. Nah, kalian buat desain rumah. Ini kan ya terserah pakai desain rumah kalian sekarang atau pakai desain rumah nanti impian kalian, tergantung ya. Kalau ini kan kantor ini ya. Buat desainnya di kertas HVS, dan lain sebagainya. Nanti kamar tamunya mana, kamar tidurnya mana, ruang makan mana, terus ini ruang kerjanya di mana, dan lain sebagainya. Nah, kalian nanti gambar di situ PC-nya di mana, PC-nya ada di mana, atau laptopnya di mana, TV-nya ada di mana,
terus apa namanya handphonenya terserah di mana-mana saja dan lain sebagainya. Baru nanti gambar, kalian gambar ininya. Nah, pakai warna beda ya biar bisa dilihat ininya, kabelnya. Kalau pakai kabel, kalau pakai sinyal kasih tanda pakai sinyal. Oke ya. Nah, ini dikerjakan nanti kalau sudah jadi difoto, baru setelah itu dikirimkan, bisa dikirimkan via apa namanya, via WA boleh, di psikologi juga boleh. Batas terakhir adalah sebelum ujian, jadi akhir November. Batas terakhir akhir November. Satu bulan lagi loh, nggak lama itu, 1 bulan lagi. Jangan ditunda-tunda kalau ada tugas, karena nanti ke mata pelajaran yang lain juga banyak tugasnya. Ya, ini ditunggu. Ya, itu yang kita pelajari pada sesi pertama, yaitu membuat desain. Nah, yang kedua sebenarnya kalian sudah bisa, yaitu bagaimana komunikasi antar jaringan. Nah, ada yang bisa nggak? Atau yang pernah nyoba nggak bagaimana cara membuka atau komunikasi dengan menggunakan WhatsApp, tapi WhatsApp-nya itu pakai PC, pakai browser. Ada yang sudah pernah nyoba? Pernah, Bi. Nah, ya. Caranya bagaimana? Coba terangkan yang pernah tadi, caranya bagaimana? Di-scan aja itu. Dari scan dari WA yang ada di Android, Bi. Pertama dulu gimana caranya pertama? Langkah pertama dulu. Pertama ke aplikasi WA di Android, Bi. Oh ya, aplikasi WA di Android dibuka dulu. Terus habis itu? Terus ada tombol 3 di sebelah kanan atas, Bi. Ya, betul. Ada tombol 3 kalau kita buka WA itu. Nah, ini coba WA. Kan ada tombol 3, tombol menu di atas kan. Di atas itu ada gambar apa? Search. Nah, terus itu ada gambar ini kan. Oke. Terus pilih apa? Apa pilihannya di situ? WhatsApp web. Iya, betul. Di situ ada pilihan ya. Di situ ada new group, ada new broadcast, ada WhatsApp web, ada start message, ada set. Oh, ini yang bahasa Inggris ya. Kalau ini berarti ada WhatsApp web, betul. Kalau kita klik WhatsApp web, nanti akan muncul scan untuk ini, untuk apa? Untuk QR code ya. Nah, untuk scan. Nah, itu baru. Nah, setelah itu gimana caranya? Di PC-nya gimana? Di PC-nya? Di PC-nya webnya. Iya, buka dulu. Kalau kita di PC-nya atau di laptopnya, kita buka dulu browser ya, terserah. Kalian mau pakai Mozilla Firefox juga oke, pakai Google Chrome juga oke, pakai yang lain juga oke. Dibuka, baru dibuka websitenya ini. HTTP atau langsung aja lah web.whatsapp.com. Nah, nanti akan keluar scan apa barcode kayak gini. QR code-nya akan keluar, baru yang di handphone tadi dipencetkan ke mana? Ke QR code tadi. Nah, betul ya. Nah, ini caranya tadi yang sudah disampaikan sama kawan kalian tadi. Buka aplikasi WhatsApp smartphone 3 ini, baru WhatsApp web. Baru setelah itu kita bisa, tapi handphonenya ini harus deket ya, harus deket dan harus ada harus ada koneksi internetnya juga. Yang mudah sebenarnya, yang tidak memerlukan handphone lagi biar tidak ini. Misalnya handphonenya mati nih, tapi kita masih bisa buka laptop atau PC yang koneksi internet pakai Telegram. Ya, kalau pakai Telegram itu tanpa ada sinkronisasi, nggak harus buka ini. Ya itu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi
tugasnya, yaitu yang pertama adalah membuat desain. Yang kedua, kalian sudah bisa ini dan sudah sering karena kalian juga komunikasi dengan Abi, komunikasi dengan wali kelas dan lain sebagainya dengan menggunakan WA dan WA group juga aktif. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi dengan menggunakan WhatsApp ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menggunakan WhatsApp web. Nah, enaknya kalau kita menggunakan WhatsApp web itu kita bisa kirim data, kirim file dan lain sebagainya dari komputer kita secara langsung. Kalau di kalau di handphone kan kita kadang-kadang harus transfer ini dan lain sebagainya. Nah ya, jangan lupa untuk membuat desain jaringannya, kita ditunggu sampai akhir bulan November. Ya, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah ilmu kita dan mudah-mudahan berkah juga. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.